koi doang. Nggak bisa. Nggak bisa 3 huruf. Oh, ya I-nya 3 kek. Terus mau koi jelek lagi. Koi I-nya 3, bukan koi-nya 3. Kayak akun fake anjing. Jadi kayak akun fake anjing. Karena paling efektif sebenarnya gimmick pertama menikah dengan artis. Cuman kan gue nggak mungkin ya. Iya. Sudah mah gue tidak ada budget untuk bikin settingan itu. Gue tidak terlalu cakep untuk bikin orang mau settingan sama gue. Terus yang ketiga gue nggak terlalu terkenal juga. Jadi gue akhirnya gimmick masuk penjara anjing, masuk penjara gimmick lah. Nggak bener. Masuk Lambe Tura. Inisialnya doang. Dan 2 hari. Setelah itu hilang beritanya. Nggak ada. Gue nyari sendiri di sini. Gue bener nih. Tapi apa ya, akhirnya sekarang ini lu lu menikmati atau lu terjebak di bukan terjebak ya, lu suka budaya Thailand, membuat konten soal yang lu suka tentang Thailand gitu, bakal terus lu lakuin? Masih seumur gue bikin konten. Ini yang paling gue banget sih menurut gue, konten-konten learning by googling tuh, khususnya Thailand, learning by googling semua kan, Asia Tenggara banyak ya. Iya, mungkin ya Thailand lah banyak ya. Cuma ada ya Vietnam, lu sempat juga Myanmar. Sempat positioningnya deh. Gue pengen tahu yang yang pengen lu angkat sebagai koi yang di sekarang ini, koi yang memperhatikan budaya Asia Tenggara atau gimana? Ya itu, koi yang memperhatikan budaya, politik, sejarah Asia Tenggara sih. Cuma kan yang khususnya itu, cuma biasa gue silang, misalnya gue udah 5 kali nih Asia Tenggara semua nih, gue lempar dulu keluar dikit sekali. Atau misalnya udah berat, misalnya gue ngomongin pembantaian, demo apa, nyanyi berat-berat banget nih, gue kasih yang ringan dulu, sejarah anime, sejarah manga. Nah itu kalau di positioning berarti lu melihat lu 10 tahun ke depan lu sebagai apa? Menteri Pendidikan Thailand. Itu stepnya lebih berat daripada lu jadi Menteri Pendidikan Indonesia, anjing. Lu harus pindah dulu ke si Jerome udah soalnya Menteri Pendidikan Indonesia. Jerome Pauline udah. Gue pernah ngisi acara bareng dia kan. Tapi online, dia kan di Jepang kan. Jerome mau jadi Menteri Pendidikan Indonesia ya. Oh iya itu ya. Jangan lupa ya gue jadi staffnya gitu. Gue mah nebeng aja. Tapi lu emang concern di pendidikan ya kok ya? Sebenarnya concern ya? Gue pun tidak menyadari itu awalnya ya. Awal gue bikin studi banding kenapa ada rumus gitu-gitu, karena gue malu kalau konten gue sampah. Gue tuh kayak, masa konten gue ngeprank orang, gue tuh gitu. Tapi komedi lu kan nggak di prank dong, maksudnya misalnya gue bikin konten yang nggak ada value-nya tuh gue malu, gue ada gitunya. Makanya dulu optionnya dulu apa aja selain studi banding? Option lu pengen bikin konten dulu? Enggak, itu doang. Langsung studi banding. Langsung studi banding. Kalau nggak prank gue bikin apa ya biar keren ya? Studi banding. Nggak ada studi banding, udah hajar dulu coba lah. Itu keren. Dari situ kan berakar kemana-mana tuh, akhirnya gue bikin yang romance-nya, yang love quotation. Itu effort banget loh. Cuma emang penyakit gue dari dulu tuh gue nggak berani ngomong ke kamera sendiri gini loh. Makanya konten gue nggak ada yang gue ngomong sendiri dulu. Dulu. Apa akhirnya yang bikin gue berani bikin remake googling? Apa? Pandemi. Gue nggak bisa bikin studi banding. Iya. Kan dilarang kumpul, dilarang keluar rumah. Iya. Tapi ternyata lu bisa nggak malu. Ya, itu overcome semua pencapaian di channel gue ini. Berarti memang malu itu akan kalah dengan transferan ya? Ya. Tapi kan prosesnya panjang dari gue jadi FD di Metro. Gue awal jadi FD tuh ngomong gemeter gue. Tapi stand up lu membangun mental lu banget lah, stand up. Iya, stand up. Gue malah baru tahu dan agak masa iya sih gitu. Lu udah stand up masih malu ngomong depan kamera? Iya. Kenapa? Ya mungkin dari gue tuh orang yang sangat rendah diri loh. Kok lu bisa stand up, survive? Kenapa? Lu bisa dibilang survive lah di stand up. Bisa dulu. Kenapa? Cuma enggak ya apa ya? Gue tuh terlalu suka overthinking. Nanti orang ngomong apa nih? Tapi kalau ngomong jorok gue nggak mikirin itu, goblok ya. Makanya gue di stand up suka ngeblu tuh gue nggak mikirin. Tapi kalau misalnya ada value-nya tuh gue kayak, wah, benar gak nih yang gue ini, yang gue omongin gitu-gitu. Kayak kalau ibarat colokan, mungkin colokan itu tuh ketuker ya antara abis itu ya norma kesopanan dengan rendah diri. Jadi kadang-kadang lu harusnya norma kesopanan menyeluruh gitu, holistik lu. Kalau gue ngomong bokep, ya nanti orang mikir apa? Tapi kalau lu ngomong bokep, kenapa gue apalagi pecah pertama gua, yang pecah benar-benar pecah itu di open mic ketika gua materi blue. Gua udah banget pas gua ngomong,
Iya, wah anjir ini tempat gua nih. Dan iya setelah itu lu menarik lo ini guys. Maksudnya kayak lu dari orang yang rendah diri, ya. Tiba-tiba lu mencoba stand up, pecah pertama di materi yang bokep, yang mana sebenarnya itu lu banget kan. Cuman itu sisi lu yang enggak mau lu tongolin. Ya dong. Iya. Lu sangat menikmati bokep tapi enggak mungkin lu pengen tahu. Enggak menikmati bokep, maksudnya enggak mungkin lu enggak menikmati bokep. Tergantung genre sih. Oh iya, lu lebih ke Ebony Shimel enggak? Anjing, Ebony Shimel. Ebony Shimel. Anjing ini bakal rasis kalau gue terusin sih anjing emang bangsat. Gue gak mau terusin lah anjing. Tapi emang internasional tuh punya value tersendiri ya. Lihat ceweknya kegedean. Itu acting sebenarnya. Anjing kenapa gue jadi kejebak main bokep juga? Acting. Enggak, maksud gue lu mau kemana nih? Mau ke bokep mau ke gue? Karena kalau juga ujungnya bokep-bokep juga. Iya. Enggak, hati-hati loh. Kenapa? Penonton gue pengen nggak tahu gue aslinya komik. Ya di sinilah. Tapi lu harus promo ya. Awas lu nggak promo karena di sini lu ngomongin bokep lu harus promo. Dulu dia sebelum masuk penjara ya nggak pernah nih ngancem-ngancem gue gini. Nggak pernah lu kayak. Iya. Kok dia bisa gini-gini bisa. Lu dulu memohon. Iya. Baru sekarang awas lu ya. Didikan penjara. Penjara emang ngeri. Iya, penjara ngeri. Terus. Lu dari seorang yang rendah diri. Perkembangannya sangat mentalnya terisi di stand up comedy. Iya. Menjadi sekarang stand up comedy sama Metro. Ya, FD Metro. FD Metro itu gila. Oke, itu menjadi penyembuh dari rendah diri lu. Iya. Setelah itu lu berada di fase di stand up itu kan lu menikmati sisi dark lu ya. Iya. Iya kan? Iya. Sisi dark lu. Bergeser ke karya lu berupa sepulang sekolah yang studi banting yang sangat tidak dark lu banget, iya gak sih? Iya. Iya dong. Edukasi. Iya. Edukasi tuh ekstrem berbeda banget dengan karakter yang lu bangun di stand up. Sampai sekarang, lu sangat mengubur sisi dark lu itu. Itu gimana cerita? Let it flow aja? Atau memang by design? Enggak. Karena kalau by design menurut gue gak akan bertahan sampai sekarang, no. Studi banting tuh baru ada duit itu lama banget loh. Iya. Kalau lu mau tahu sepulang sekolah YouTube itu, gue start 2016 kan. Baru dapet project pertama itu 2019 akhir. Wah. Pas gue masuk udah penjara ya? Udah penjara. Ya mungkin karena lu di penjara gue jadi dapat berkah ya. Iya itu. Lu harusnya berterima kasih sama gue kok. Nanti jadi kalau gue lagi keuangan gue lagi gue masuk penjara lagi si anjing. Tolong no. Tapi mungkin juga itu berlaku kebalikan ya. Lu cuma masuk penjara deh. Gue lagi masuk. Anjing. Tapi apa menarik gitu maksud gue kalau orang tahu sisi lu yang dulu gimana dengan apa positioning lu sekarang ngerusak. Bahkan gue gini Belar pernah nanya ke gue, Bang lu mau gak stand up lagi misalnya kita bikin stand up night gitu-gitu, lu naik mau asal boleh gue selalu bilang gitu. Dan itu lu nggak berkeberatan kalau itu sosok lu yang itu muncul lagi ke permukaan apa nggak ngerusak brand lu di mata klien-klien lu? Enggak klien-klien gue pun tahu gue begitu asli. Oh iya, tahu ya. Iya, enak sih berarti. Apa yang gue sampaikan dengan apa yang gue chatan sama mereka tuh beda. Oke. Dan sebenarnya jadi apa ya? Gue selalu misalnya gue ketemu personal sama orang, gue selalu nunjukin gue yang bukan yang di konten. Iya. Walaupun yang di konten pun itu gue. Iya. Itu gue tidak memaksakan jadi seperti itu. Iya, Cuma ini kalau ngobrol kayak gini nih, gue nggak akan sepinter itu, nggak akan seinformatif itu. Begitu. Perkembangan bokep Thailand gimana? Bagus. Yang paling viral di sana kan tukang AC. Penasaran kan? Gimmick tukang AC, sketsa tukang AC. Sketsa tukang AC. Ada apa dengan AC di Thailand? Kenapa sampai? Ini mau gue jelasin nih, mau gue terangin ceritanya. Boleh. Jadi suatu hari ada cewek. Ya. AC-nya mati. Sadar banget ya. Kalau di kita namanya Budibio. AC-nya mati. Manggil tukang AC lah. Tukang AC berotot. Enggak sih, kurus gitu sih. Dia lagi benerin AC-nya, si cewek teleponan sama temennya. Bentar lah, gue kesana nih. Ini gue lagi iniin AC nih. Apa nih, tukang AC-nya lama nih. Kok dilihat dari badannya juga titiknya kecil nih. Gitu. Anjir. Turun tukang AC-nya. Saya nggak kecil. Dibuka. Oh, hajar. Iya. Enak jadi sutradara bokep ya. Nggak usah mikirin alur gimana. Lu nggak terpikir bikin itu buat di-publish di Thailand? Anjing. Ada marketnya kok. Ada marketnya. Enggak. Semua kan yang penting budget masuk kan kalau lu. Oh enggak. Gue juga apa namanya?
gue bokep cukup dari perkataan aja udah, perkataan sama stand up. Iya. Gue nggak mau lebih dari itu, misalnya ngeproduksi gitu gue nggak boleh. Nah, melakukan ya harus dong. Iya. Kan itu kan ya maksudnya melakukan bukan dengan muhrimnya, enggak. Oh kan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu nggak tahu gue artinya apa. Syahadat dulu. tapi Koide ini yang menarik juga adalah lu orang yang menurut gue bisa gue bilang kalau topeng lebih kasar ya konotasinya. Lu punya banyak baju ya. Iya nggak sih? Iya. Lu tiba-tiba bisa dapat kabar Koide merit pada saat itu yang sangat nggak lu banget, iya nggak sih? Iya karena ya udah, iya sih emang nggak lu banget Nyet. Emang gue tuh sebenarnya dulu mikirnya kayak gue gak akan nikah deh mati gue gitu. Maksud gue tau lah tipe lu, tipe gue kita sama slow aja dulunya nggak sih, apalagi kita berada di dunia yang bergaul dengan banyak orang, artinya menikah tidak menjadi prioritas rata-rata ya, menikmati dulu kita. Tapi tiba-tiba pada saat itu 2012 tuh men, gue lupa lagi 13 anjing, sorry gue lupa. Lupa lagi tanggal merah itu si anjing. Budaya Thailand aja ingat lu. Di 2013 itu kita lagi seru-seru stand up. Iya. Tiba-tiba dapat kabar kok dia menikah loh. Apa ada kejadian kenapa? Ya udah ini aja, gue udah merasa menemukan semua itu, sama menemukan dulu ya ketika gue sama si Ruri. Sekarang gue dari pacaran kan, pacaran setahun 2 tahun ya gue lupa pokoknya. Terus gue kayak anjing nih kayak gue kalau nikah harus sama dia deh. Karena seumur-umur gue pacaran, gue kenal cewek, baru sama dia gue kepikiran nikah. Iya. Akan ada orang ya, akan ada orang. Cewek dan itu nggak bisa lu jelasin rumusnya. Pokoknya lu pasti kerasa tuh anjing nih kayak bener nih orang nih. Nikah. Habis nikah anjing salah nih. Enggak. Menikah di saat waktu itu finansial belum terlalu mapan ya? Belum. Tapi gue ingat juga, sorry gue potong, ingat juga waktu itu mantan gue pernah mesen ke adik lo apa ke Ruri ya? Apaan? Kue ya? Ke adik gue. Adik gue. Adik lu ya, adik gue lagi. Pada saat itu lu 2013 udah mulai nggak aktif stand up? Masih ya? Gue pokoknya mulai nggak aktif sejak LKS malah. LKS 2000 berapa? 2014 kayaknya, 14, 15. Oh ya 2014, 15. Berarti setelah menikah ya LKS ya? Setelah menikah. Gue LKS tuh udah nikah. Anjir, gue jadi kok ada lost in timeline gitu. Gue pokoknya dapat kabar lu kebanyakan nge-wine sama narkoba. Narkoba gue belum lama. Lu belum lama. Sabu gue belum lama. Baru setengah tahun sabu. Sebelum gue ketangkep. Jackpot banget tuh langsung ketangkep ya. Nah, tapi untung koy. Kan Kang Dani lama tuh kan. Iya, dia lama. Baru ketangkep. Iya, tapi untungnya gue nggak selama itu. Karena emang ini suatu saat kalau lu jangan pernah lah nyoba narkoba apalagi sabu ya. Nih, kalimat gue inget. Jangan pernah nyoba narkoba apalagi sabu. Karena itu yang paling merusak. Semua orang hancurnya narkoba itu karena sabu. Gue enggak sih. Ngerokok enggak. Iya. Minum enggak. Minum inilah special occasion banget lah. Socially narkoba enggak. Wanita emang agak ini gue. Wanita tapi lo menikah cepet itu loh yang menarik. Karena ya itu udah nemu tadi. Iya sih. Berarti banyak baju dong sebenarnya. Lu bener dong kalimat kesimpulan gue. Iya, kayak ini kayak gini. Terus gue ngobrol nikah aja lah gini. Kayak gue yakin nih kalau malu nih bisa ini. Dan gue pun yakin gue mencapai titik yang sekarang mungkin akan beda kalau gue nggak menikah. Iya, benar banget. Karena gue jadi punya tanggung jawab harus ngidupin orang. Iya, turning point lah itu salah satunya di nikah. Nah, mungkin kalau penjara belum cocok nih, belum naik nih, nikah. Jimmy gue nikah. Kalau nikah belum ngangkat juga, nikah di penjara. Anjing. Tapi berarti apa ya? Sekarang lu udah punya anak umur tahun ini 7. Udah masuk SD. Tahun ini masuk SD. Gokil. Bini lu kerja? Enggak. Kerja sekarang. Kerja. Berarti lu akan terus menjadi konten kreator? Iya. Enggak akan kantoran ya berarti? Enggak. Gue pernah kerja kantoran kabur terus gue habis 2 bulan. Metro? Di Elos. Enggak, bukan. Oh, di Elos. Bogor. Elos. Waktu itu lagi drop banget lah keuangan, anjir gue harus kerja nih. Iya. Udah habis itu gue di Lipo Plaza Bogor. Iya. Jadi Marco. Wis gokil 2 bulan. 2 bulan. Habis itu nggak resign. Tapi hilang udah. Ijazah ditahan. Apa? Ijazah ditahan. Ijazah nggak ditahan, tapi nama di blacklist. Dibilangnya pokoknya kalau kamu resign, kamu hilang,
nama kamu akan di blacklist dari semua grupnya Lipo, Siloam segala macam. Pas gue mau kabur, enggak, gue gak mau kerja lagi kok, bodo amat tuh blacklist aja. Semua ya, tapi untuk kerja ya, bukan kalau lo tiba-tiba sakit dibawa ke IGD Siloam tiba-tiba nama lo ada, oh mohon maaf. Dia pernah kabur, anjir. Lu beli rumah di Mekarta nggak bisa? Nggak bisa. Ngapain juga lu beli rumah di Mekarta? Iya. Jauh-jauh amat. Emang udah jadi ya Mekarta ya belum? Udah cuy. Udah laku. Gue sempat dapat project event di Mekarta. Bertahu. Lu coba deh cari Mekarta, cari event. Ngapain anjir? Oh, cari event. Iya, cari event. Sekarang semua cuan yang penting cuan. Harus money oriented. Iyalah. Dan ini terakhir mungkin ya. Pertanyaan yang belum sempat terjawab kali ya. Gue baru ingat lu yang ngomongin banyak baju sih. Gue tuh dapat omongan banyak yang bilang kayak si Koide tuh orangnya sombong gitu. Gue dapet cerita lah kayak pas LKS tuh gue bilang sombong gitu. Mungkin itu sebenarnya bukan sombong, tapi gue rendah diri, gue nggak berani ngobrol sama mereka. Mereka mau orang keren-keren. Iya. Ya mungkin disangkanya gue sombong. Tapi di satu sisi orang sudah mengakui lu pada saat itu posisinya di atas mereka yang lain. Lu start dari awal jauh di gue nggak tahu. Cuma itu gue pernah ya ada yang cerita ke gue lah, anak-anak kayak lu tuh dibilang sombong tau. Terus gue kayak sombong. Iya. Gue gara-gara diceritain gitu gue langsung enggak, ini mah gue karena gue tidak enak bergaul. Iya. Karena dengan beberapa gue ya deket-deket aja. Iya, kalau yang memang udah kenal lu pasti akan beda enak kayak gini. Tapi kalau untuk cuma, yang baru ya gitu aja menyayangkannya kenapa ngejat sombong, kenapa nggak nyari tahu dulu sih. Iya benar. Ya tapi ngapain juga harus nyari tahu dulu baru ngejat. Iya. Itu bukan ngejat ya namanya. Itu kenalan. Cuma karena gue juga mikir tidak ada gue tidak mengklarifikasi itu, nggak ada untungnya juga buat gue. Udah kalau mau nganggap gue sombong ya nggak apa-apa lah. Iya benar. Coba gue jadi inget tuh gara-gara lu ngomongin itu banyak baju. Banyak baju, rendah diri segala macam. Karena di down inside sebenarnya lu introvert pasti ya. Iya, introvert banget. Banget ya pasti. Makanya pandemi harus lockdown gitu-gitu gue nggak ngaruh. Sangat nyaman ya. Gue juga sebenarnya iya loh. Gue sangat orang rumahan. Orang banyak yang nggak tahu gue itu rumahan. Gue tuh paling karena emang nggak ada orang nyabu di luar, no. Iya. Orang nyabu di rumah, no. Penyebabnya cuma satu. Koreknya mati mulu kalau di luar. Harus di dalam karena dia kan apinya kecil. Susah kalau di luar. Iya, itu penyebabnya. Ini pertanyaan terakhir yang menurut gua mungkin belum banyak orang yang tahu, terutama yang suka nonton stand up dari awal. Yang mengikuti stand up Indonesia dari awal pasti tahu Koide ini termasuk angkatan-angkatan awal dari 2013 lah. Iyalah lu termasuk Bogor. Pertama angkatan Bogor kan Jui, Fikri, ya. Dede kan. Gua bareng Bang Dede. Nah iya, maksudnya lu termasuk awal gitu barengannya sama si... Kalau nggak salah pernah itu beda seminggu 2 minggu. Siapa Kang siapa yang The Baum? Denny. Kang Denny, iya kan dulu awal-awal gitu. Streetcom 2 gue. Nah, Streetcom 2 tuh yang di ini kan, di Bekasi kan? Iya. Iya, Hore, Bintang BT. Yang apa? Poin gue dipotong. Oh iya, gara-gara? Karena gue beta islamisasi, terus di mall. Waduh, gue nggak tahu lagi itu. Baru tahu sekarang. Nah, sebagai sosok Koide yang di dunia stand up itu orang udah tahu dari lama bahwa Koide ini termasuk bisa dibilang seseorang komika legend, bukan legend. Enggak, maksudnya legend. Nama Koide Namizo di stand up lumayan gede, terutama dulu. Iya, artinya ketika lu kayaknya kalau sekarang nggak ada yang tahu deh. Tapi makanya gue bilang untuk orang yang tahu stand up dari dulu pasti tahu Koide ini komika yang punya nama gitu. Tapi mungkin nggak banyak yang tahu. Ini yang jadi pertanyaan juga terakhir buat lu. Kenapa lu berhenti stand up? Banyak faktor sih ya. Pertama, gue banyak ditekan lah dulu. Jangan dulu terus gitu-gitu ada gitu. Padahal gue nyamannya di situ. Cuma kayak nanti nggak bisa dapet job corporate. Padahal gue nggak peduli. Gue dengan style waktu itu pun gue banyak diundang kampus gitu kan. Tuntutan manajemen lah. Nah, ketika di LKS gue ngerasa di situ pelan-pelan gue jadi di by design gitu, kayak perkata harus ngomong gini, harus ngomong gini. Makanya kan grafik gue di LKS gini turun sampai terakhir tuh gue Bogor sampai posisi apa sih? Semifinal juara 3. Bogor juara 3. Cuma penampilan gue di perebutan juara 3 itu adalah penampilan terburuk gue, no. Oke. Dulu barengan Warmit, Nugra, Bakri, lu 5 apa sih? Gua 4. Gua, Warmit, Nugra, sama Bakri. Itu. Iya. Sama itu. Namanya bahaya. Iya, bahaya. Itu karena udah diangkat dari situs UNESCO. Gue mau wawancaranya susah, izinnya harus ke BKSDA. Orang liburan mau Borobudur apa Bakri pilihnya. Itu
Orang dia ke Borobudur, orang nyentuh arca gitu, arcanya nyentuh Bakri. Iya makanya. Saking dia ini vintage. Iya, terus kan dari situ di LKS itu tuh gue inget komentar Panji adalah lu tonton penampilan lu nanti, terus lu tanya ke diri lu masih mau stand up apa enggak. Anjir. Dan itu gue lakukan. Iya. Sudah tahu kayaknya kalau emang gue harus stand up dengan cara gue nggak boleh blue, kan gue nggak bisa deh. Iya. Karena jadi nggak gue aja, itu udah terjadi di LKS. Dan mungkin ekosistem komunitas lu pada khususnya waktu itu tempat lu bernaung mungkin tidak bisa menjadi wadah lu untuk sisi yang lu banget ya. Nggak bisa nyalain juga sih. Ya gue nggak nyalain. Mungkin yang mereka mikirnya ya selalu pasti yang terbaik buat si Koide gini, cuma ternyata tidak cocok sama guanya kan. Iya. Habis itu gue dikit, ya udah udahan. Ya untuk masa dikit itu biar ngobrol gue sama Koide tanpa kamera aja. Iya. Karena juga nggak penting juga buat yang nggak tahu, nggak relate. Ya, cuma abis gue di sana lu digituin, gue udah nggak, berarti emang udah nggak usah gue perjuangkan. You don't belong there ya. Iya gue udah. Tapi sebagai sebuah seni lu masih mencintai stand up? Masih. Gue tuh sering nonton, sering banget gue kayak Suci zaman Suci lu aja gue masih nontonin Suci gua maksudnya masih nontonin sekarang. Oh, iya. Sekarang tuh kayak misalnya ada kan di home YouTube suka ada tuh ini Suci zaman kapan nih? Lah ini si Reno zaman dulu masih suka gua tonton Tapi perkembangan update stand up yang sekarang lu nonton juga gitu? Nonton, cuma tidak gua lakukan aja. Secara seni gua suka banget. Cuma ya itu karena waktu itu gua udah nggak bisa sudah tidak pantas gue perjuangkan kayaknya karena ada bocah yang harus gue hidupin terus kalau gue gontok-gontokan mulu sama orang yang pengen ngebenerin gue kapan berkembangnya kan. Nah tapi pertanyaan lanjutannya adalah kalau sudah seperti itu lo kan berarti sudah menjadi pelaku seninya yang menurut gue malah back to the roots ya. Ya nggak sih, kayak memang seharusnya ya stand up seperti itu, bahwa lu tidak berada di fase yang lu harus menjadi seperti apa, lu harus terus melakukan rutin, maksudnya kayak ya untuk berkomunitas memang harus seperti itu, tapi untuk sebagai pelaku seninya lu kan nggak perlu terus ada intens. Nah pertanyaan selanjutnya adalah kalau lu masih cinta seninya akan membuat special show nggak? Jauh banget, enggak lah. Kenapa? Loh itu justru back to the roots loh. Banyak hal yang seharusnya ini yang gue alamin juga kok. Maksud gue kayak gue berada di fase yang gue tidak populer di stand up. Artinya itu menjadi kesempatan di lapas untuk populer tapi dong. Tapi di lapas dikenal itu stand up komedian. Iya. Padahal di masyarakat tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Terus. Nah, tapi itu di satu sisi kayak membuat kita sebagai pelaku seni mainstream industri itu jadi terpukul karena anjir gue nggak terkenal banget nih. Tapi kalau di sisi senimannya kayak itu menjadi semangat baru karena back to the roots dong. Iya, gue ngerti. Gue bikin karya, gue bikin special show yang nonton gue nggak peduli apa, tapi gue pengen punya karya. Iya. Berarti udah kepikiran ke sana belum? Kalau dulu pernah ketika masih aktif. Kayak gue bikin special show isinya blue yang gue banget gitu. Cuma abis itu ya udah hilang, keinginan itu hilang dan balik lagi karena gue orang yang rendah diri. Kalau bikin spesial show, emang ada yang mau nonton? Gue selalu gitu. Tapi kalau posisi sekarang gue yakin banyak yang mau nonton. Market lu udah ada, satu. Dan kedua, inilah saatnya lu untuk kembali jujur sama diri lu, membalas dalam tanda kutip dendam lu atas industri. Iya, gue pun kayak misalnya kayak si Nugra sempet ngomong, bang, stand up lagi bang, asik nih sekarang udah gitu kan. Kepikiran sih ada, cuma ya belum kayak ayolah hajar, belum gitu sih. Dan mungkin juga situasi pandemi dan mungkin gini, kalau lu aktif di lu datang ke open mic untuk menjadi rutin, itu tadi balik bukan di tempat lu. Tempat lu yang mungkin benar adalah kayak misalnya lu harus ke Ketawa Clubnya Mo Sidik, Ketawa Comedy Club yang Mo Sidik, kayak gitu, yang benar-benar kayak ya bukan restoran, jadi orang yang kalau lu mau main materi dark, materi blue ya memang tempatnya gitu. Lu tidak dianggap menyalahi aturan gitu karena memang tempatnya gitu. Coba dah. Sayang karena menurut gue orang-orang kayak kita tuh momen yang balik ke karya, back to the roots, stand up kita karya gue kan di YouTube sekarang. Iya, tapi kan makanya gue balik tanya. Iya. Ngerti gue. Harus lah masih cinta sama seninya kok. Masih. Makanya itu si Beler yang nanya ke gue, kalau nggak salah Beler ya. Lu masih mau gak tapi kalau diundang stand up night gitu? Yang mana? Asal gue boleh blue, asal gue terserah gue materinya apa.
kita tunggu lah berarti karya stand up comedy. Anjir, jadi ke situ ya? Iya dong, iya itu bebannya. Banyak yang nggak tahu tuh gue stand up sekarang. Makanya itu. Banyak yang komen, bang, kok baru tahu lu stand up bang, banyak yang Nah, gitu. Itu. Padahal sisi stand up ya Koide tuh menarik juga, keren kalau menurut gue. Karena ya bisa survive dari awal termasuk keren lah Koi gitu. Apa maksudnya lu gitu. Iya. Kita yang awal tuh termasuk keren. Backgroundnya kru lagi, aneh ya. Backgroundnya kru. Backgroundnya kru lagi. Dan point of view lu semakin berkembang sejak lu sekarang jadi seperti ini Iya dong. Iya kan? Iya sih. Dark lu tuh menjadi dark semakin berkembang, semakin berisi. Bapak-bapak komplek demen bokep Thailand, ya gitu kan jarang. Bapak-bapak komplek punya akses bokep Thailand. Ngapain belajar bahasa Thailand biar ngerti di bokapnya ngobrol apa. Nah, itu dia kuncinya. Ya, kita tunggu karyanya Koide. Makasih teman-teman, makasih Koide udah datang Sama-sama Reno. ke Ngono kali ini. Gila. Gue udah berapa tahun gak ketemu Reno nih. Iya, gue terhormat banget seorang Koide, seorang Koi Musuh gitu-gituan. Koi Gitu-gituan. Iya. Enggak jadi Koi Junpat. Koi aja udah. Seorang Koyo Cabe, seorang Steffi. Ya, Dapat gue Stevie namanya. Gue buat dapat thumbnail gue. Koide alias Koi, lu Koi ya? Koi kalau di market lu Koi alias Steffi. Punya nama asli Steffi. Gokil, kita dapat thumbnail. Makasih teman-teman yang udah nonton Ngono. Kali ini kita ketemu lagi di Ngono selanjutnya. Kalau lu suka silakan like, kalau lu demen silakan subscribe, kalau lu suka silakan share, kalau lu nggak suka ya gue nggak maksa. Artinya kalau belajar dari Koide adalah kalau berkarya itu yang penting tulus. Karena tulus itu akan mendatangkan cuan walaupun lama dan harus nunggu gue masuk penjara. Jangan. Iya kan? Ya, intinya jangan fake lah kalau berkarya. Kalau fake lu capek entar. Nggak bisa tahan lama. Bener banget itu dia. Kita ketemu lagi di Ngono selanjutnya. Terima kasih Koide. Salam. Oh gitu salam. Enggak khusus lu. Udah gue 2. Dadah semuanya.